Oke, Pak Iqbal, udah standby? Halo, Pak Iqbal. Halo, oke, Dan saya mulai ya. silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bapak Ibu, peserta webinar bedah pembuatan video pembelajaran bersama alumni PPG Biologi Universitas Negeri Jakarta. Tepat pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, kita akan perbanyak membedah tentang pembuatan video pembelajaran, khususnya di masa pandemik seperti saat ini kita hadapi. Tentunya pembuatan video pembelajaran ini sangat penting ya, bahkan diutamakan untuk pada tiap instansi tentunya, karena khususnya pada sekolah pendidikan, di dunia pendidikan. Oke, sebelum kita mulai, marilah di sini saya akan mencoba untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya selaku moderator pada siang hari ini. Saya mencoba untuk memperkenalkan lebih lanjut. Saya saat ini sedang bekerja di salah satu penerbit sebagai CEO dari The Journal Publishing, dan kemudian juga ikut berkontribusi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku Jurnal Manager, sehingga nanti monggo silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin jika ada publikasi atau karya ilmiah yang bisa dipublikasikan dapat menghubungi saya. Terus kemudian saya saat ini berada di Yogyakarta dan dipercaya oleh dari tim rumah belajar untuk menjadi moderator khususnya pada hari ini. Nah, mungkin cukup sekian dari pengenalan saya. Nanti kita bisa lanjut pada sesi diskusi tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran yang lebih sederhana, mungkin bahkan bisa menggunakan beberapa media. Nanti akan dikupas langsung oleh beberapa narasumber. Oke, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim rumah belajar sudah mengundang dan mencoba untuk berbagi sharing ilmunya dengan beberapa guru-guru dari beberapa data yang dari pendaftaran sudah kita dapatkan. Kebanyakan memang dari guru-guru SD, SMP, SMA, dan tentunya ini sangat menarik ya untuk kita bahas. Nah, sebelum kita memulai acara. Caranya gimana Pak menggantinya? Ya, mohon maaf itu di. Oke. Untuk sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya melanjutkan narasumber, saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama kita, Bapak Suhardi Amir, SPDI dari SRB Jambi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Pak Henry, dan untuk Bapak Ibu guru yang hebat di sini. Terima kasih. Ya, oke Bapak. Terus lanjut ke narasumber kedua, Bapak Muhammad Iqbal SPD Bio GR dari SRB Kalimantan Barat. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentunya pada siang hari ini kita akan banyak berdiskusi dengan
para narasumber yang saya sudah mericek prestasi dari beberapa kedua narasumber ini. Saya mencoba untuk mendiskusikan profil dari Pak Suhardi Amir SPDI selaku guru SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur di Jambi. Kelahiran di Nipah Panjang. Ini di Jambi juga ya Bapak ya? Ya. Oke. Sebelum lanjut ke Pak Suhardi, ini penyampaian mungkin bisa 15 menit untuk penyampaian dari presentasinya. Terus kemudian nanti akan lanjut ke Bapak Iqbal untuk melanjutkan presentasinya mungkin lebih kurang 15 menit. Dan kemudian kita lebih mendalami lagi atau mendiskusikan secara bersama setelah di akhir dari para pembicara selesai mempresentasikan. Oke, begitu ya. Oke, langsung saja saya persilakan pada waktunya kepada Pak Suhardi Amir SPDI untuk mempresentasikan. Ya, baik. Pak Henry izin share screen. Ya. Oke, sudah Pak? Ya. Apa sudah terlihat Pak Henry? Sudah Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sudah siang ya di sini. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya hingga bisa hadir di room kita ini. Saya tahu Bapak Ibu ini jam-jam rawan, jam 1 siang kalau di waktu Indonesia Barat. Tapi saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Iqbal yang sudah mengundang saya untuk bisa bertemu dengan kurang lebih kita ada 78 ya di sini saya lihat tadi. Ya, mungkin terus bertambah. Bapak Ibu perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Suhardi Amir. Saya salah satu SRB, Sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Jambi. Hari-hari saya Bapak Ibu mengajar di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya kabupaten ini. Kalau Bapak Ibu tahu Pak Zumi Zola yang sekarang lagi itu adalah tanah kelahirannya dan beliau pernah menjadi bupati 2 periode di sini. Kemudian akhirnya menjadi gubernur. Kemudian Bapak Ibu, selain mengajar, saya juga mengelola akun YouTube. Nama channel saya adalah Merdeka Belajar. Alhamdulillah, isinya adalah kurang lebih hampir semuanya adalah video-video pembelajaran. Bagaimana cara membuat video pembelajaran, mulai dari yang paling ringkas, yang paling mudah menggunakan Android, sampai dengan yang kompleks melalui editing di laptop, menggunakan aplikasi yang khusus untuk di laptop. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan memaparkan materi saya ingin dulu memperkenalkan beberapa fitur utama, karena nanti ini ada hubungannya ke sini juga. Pertama, ada 4 fitur utama dari portal Rumah Belajar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar ini isinya adalah berupa video pembelajaran, audio pembelajaran, serta aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tingkatannya mulai dari TK bahkan sampai dengan di tingkat SMA dan sederajat. Bapak Ibu bisa ambil, bisa download, dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di dalam kelas baik online maupun offline. Kemudian ada kelas maya,
Klasmaya ini adalah LMS, Learning Management System, yang dimiliki oleh Kemendikbud, yang juga luar biasa, yang Bapak Ibu bisa kunjungi di klasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Untuk penggunaannya nanti, kalau Bapak Ibu ada kendala, nanti boleh japri saya. Kemudian yang selanjutnya adalah Laboratorium Maya. Laboratorium Maya ini adalah laboratorium yang virtual. Jadi kalau seperti sekolah saya, Bapak Ibu, yang fasilitasnya belum begitu memadai karena sekolah kami berada nun jauh. Jadi belum begitu lengkap, baru ada lab kimia dengan lab biologi, itu pun alatnya masih seadanya. Jadi kawan-kawan di sekolah banyak menggunakan ini untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir adalah bank soal. Bank soal ini berisi tentang ya soal-soal yang bisa Bapak Ibu gunakan mulai dari SD sampai SLB juga ada di sana. Nah, Bapak Ibu, saya boleh, kalau boleh saya minta izin Pak Henry, Bapak Ibu boleh buka menti.com ya Bapak Ibu. Saya ini gunanya adalah saya ingin melihat nanti sejauh mana nanti kita memahami apa yang akan saya sampaikan. Gunanya adalah supaya nanti saya bisa menjelaskan arah dari pertemuan kita ini seperti apa. Saya stop share dulu. Ini sudah terbuka ya. Ya. Ya, Bapak Ibu boleh bantu buka di menti.com, kemudian nanti ada kode, silakan masukkan kode 127792. Sekali lagi Bapak Ibu silakan buka di browsernya, mau kalau yang Bapak Ibu online di laptop boleh di Chrome ataupun di Mozilla. Kemudian kalau yang di handphone juga boleh di Opera ataupun di Chrome, silakan buka menti.com. Lalu masukkan kode 127792. Yang saya ingin tahu adalah apakah kita di sini sudah pernah membuat video dari PowerPoint atau belum. Seperti itu. Kalau sudah pernah semua, berarti materi saya sudah selesai. Silakan Bapak Ibu dicoba. Bisa diulang password. Cek kodenya ya Pak. Bentar ya Pak. Saya tulis di chat aja ya Pak. Itu Pak ya, menti.com. Ya, ada yang menjawab tidak pernah, ada yang juga yang menjawab pernah tapi lupa. Nah, Bapak Ibu kayaknya ada yang sudah pernah juga. Mudah-mudahan sudah pernah semua ya Bapak Ibu. Kita Pak Henry, saya nggak bisa jumlahnya di sini. Apa 107 partisipan ya. Saya ambil mungkin kurang lebih 20 lah. Ya. Oh, ini 107 ya sekarang. Iya, sudah 107 partisipan. Masih dominan tidak pernah. Ya, sudah ada 19. Bapak Ibu sambil mengisi, saya juga ingin memberitahu ya Bapak Ibu bisa gunakan kalau yang belum pernah ya, yang sudah mungkin bisa penyegaran saja. Yang belum pernah menggunakan menti.com ini, Bapak Ibu bisa gunakan untuk brainstorming juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Misalnya kita mau menyajikan materi apa,
Kita mau melihat sejauh mana pengetahuan mereka, seperti itu. Misalnya kita akan membahas mengenai lapisan bumi. Pernah nggak mereka, tahu nggak mereka dengan apa itu lapisan bumi, seperti itu. Kalau nanti mau dibahas mengenai mensi.com, kalau ada waktu nanti saya coba. Ya, sudah 30 Pak Henry, kayaknya cukup lah ya. Kayak nggak naik lagi nih, rata-rata tidak pernah. 35. Masih ada yang mau mencoba kah? Ya, masih kayaknya. Nanti waktunya. Ya. Masih dominan tidak pernah. Oke, 40. Peserta Daskade. Saya tunggu 10 lagi deh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Iya, kayaknya sudah deh Pak. Ya baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi. Saya masuk lagi ke PowerPoint saya. Sudah kelihatan Pak Henry? Maaf. Sudah Bapak, sudah. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, goals kita atau tujuan kita hari ini adalah saya berharap sekali Bapak Ibu hari ini mampu memahami dan membuat video pembelajaran sederhana menggunakan aplikasi PowerPoint karena keterbatasan waktu. Jadi paling tidak hari ini saya bisa berbagi ini dulu. Nanti kalau misalnya ingin yang lebih expert, nanti kita belajar lagi ya Bapak Ibu, berbagi lagi. Sebelum saya lanjut lebih jauh, mohon izin Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu di posisi ini. Saya hanya berbagi apa-apa yang sudah pernah saya buat, apa-apa yang sudah saya pernah tuangkan di channel saya. Bapak Ibu, kenapa PowerPoint itu sangat powerful? Karena pertama dia itu sebenarnya sangat sederhana. Ya, sederhana tapi powerful sekali. Kemudian jika ingin membuatnya lebih powerful lagi, kita usahakan menampilkan tampilan visual yang baik. Ya, seperti gambar-gambar yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian kita usahakan juga untuk membuat PowerPoint itu videonya, apalagi video yang bersifatnya PowerPoint itu tidak terlalu banyak slide. Karena kalau terlalu banyak slide, ya pasti akan sangat membosankan sekali buat anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ya kita perhatikan ejaan dan kata bahasanya. Ya, sebisa mungkin jangan sampai ada typo-nya. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat PowerPoint, ya khususnya untuk dibuat video pembelajaran, kita buatkan dulu adalah siapkan topiknya. Ya, topik apa pastilah ya, apa yang akan kita bahas, istilahnya itu adalah pokok bahasan apa yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah setelah ada topik, kemudian kita siapkan materinya, ya, materi yang akan kita eksekusi di PowerPoint. Nah, kemudian yang ketiga adalah tambahkan aset. Aset itu apa? Aset itu adalah semacam kayak animasi atau vektor seperti itu, gambar vektor.
atau gambar-gambar animasi. Kemudian yang terakhir adalah sebelum kita eksekusi, kita tinjau ulang apakah ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Nah, Bapak Ibu, teknik perekaman video pembelajaran menggunakan PowerPoint ini banyak banget sebenarnya caranya. Yang pertama, kita bisa menggunakan PowerPoint 2019. Apa kelebihan dari PowerPoint 2019 ini? Kelebihannya adalah dia bisa merekam layar, juga bisa merekam, bukan merekam layar ya, merekam PowerPoint kita, juga kita bisa merekam gambar. Jadi ada langsung kameranya plus suara. Nah, bedanya dengan PowerPoint yang di bawahnya, biasanya dia tidak ada tidak bisa merekam wajah. Hanya bisa dijadikan video. Kemudian Bapak Ibu, teknik selanjutnya adalah yang bisa digunakan, kita juga bisa menggunakan aplikasi screen recorder. Screen recorder ini untuk mungkin PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan di bawah 2019, misalnya 2013, Office-nya ya, atau Office-nya 2016. Nah, karena untuk 2019, PowerPoint 2019, dia haruskan minimal requirement untuk laptopnya itu adalah Windows 10. Di bawah Windows 10, PowerPoint 2019 itu belum bisa terinstall. Ya, kemudian untuk aplikasi screen recorder-nya, Bapak Ibu nanti bisa saya berikan link-nya untuk Bapak Ibu download. Insya Allah itu sudah full, nanti saya berikan link-nya dari blog saya. Saya sudah taruh di sana. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menggunakan aplikasi OBS Studio yang sudah mungkin agak sedikit expert, bisa menggunakan aplikasi ini. Seperti yang saya pakai juga untuk hari-hari membuat konten, Bapak Ibu saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Ini selain powerful, juga gratis, jadi nggak perlu lagi crack-crack seperti itu. Nah, yang terakhir, itu adalah kita bisa menggunakan aplikasi pengayal Loom for Chrome. Cuma sayangnya kalau pakai Loom for Chrome ini, kita harus online membuatnya. Jadi yang offline itu bisa menggunakan PowerPoint 2019 ini offline, aplikasi screen recorder juga offline, aplikasi OBS Studio juga offline, dan aplikasi pengayal Loom for Chrome itu juga offline. Nah, sedangkan yang lain itu masih banyak sekali Bapak Ibu. Cuma yang biasa saya pakai itu adalah 4 ini. Kalau sinyal lebih memadai, saya biasanya pakai Loom for Chrome. Ya, Bapak Ibu, kita praktekkan ya. Saya coba yang 2000 pakai 2019. Aplikasinya yang Office 2019. Nanti Bapak Ibu yang pengen mendapatkan aplikasinya nanti boleh gimana ya Pak Henry ya caranya? Nanti bisa di-share ini kali Pak. Link drive-nya mungkin? Boleh deh. Nanti saya share link drive-nya. Mudah-mudahan. Tolong diingatkan nanti di akhir ya Pak Henry, biar aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan ini bisa saya share juga. Ya, baik. Kita langsung praktekkan aja ya Bapak Ibu. Pak Henry mohon izin ya, saya praktekkan dulu untuk membuatnya. Bapak Ibu mungkin kalau untuk penjelasan teknis lain atau mungkin seperti kayak penjelasan bagaimana pembuatan video pembelajaran, saya mungkin tidak menjelaskan sampai di situnya Bapak Ibu karena mengingat waktu dan saya rasa juga Bapak Ibu sudah jauh lebih paham daripada saya untuk ini. Sebenarnya ada modul khusus untuk itu, tapi hari ini saya coba untuk berbagi yang aplikatif, yang benar-benar bisa kita gunakan. Jadi setelah ini saya berharap Bapak Ibu nanti malam lah, misalnya nanti malam Bapak Ibu sudah bisa bikin video sendiri dari PowerPoint yang Bapak Ibu miliki. Nah di akhir nanti tolong diingatkan juga Pak Henry, saya akan bagikan aplikasi, bukan aplikasi, template lah. Template PowerPoint yang sudah dibuat khusus untuk guru. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu guru yang hadir di 122 ini nggak perlu lagi harus ngerancang. Biasanya kan kalau kita malas bikin PowerPoint itu salah satu yang paling malas itu adalah mendesainnya supaya kelihatannya bagus kan. Nah saya punya kurang lebih 12 atau 15 template yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar, dan itu sudah cocok kali dengan kegiatan kita di hari-hari. Jadi tinggal Bapak Ibu pindahkan dari RPP Bapak Ibu materinya
atau bahannya ke PowerPoint Bapak Ibu. Jadi tinggal copy paste, lalu Bapak Ibu nanti rekam di PowerPoint-nya, udah jadi selesai. Ya, kita coba cek tes dulu ya, praktekkan. Saya stop share di ini. Ya. Mohon izin Pak Henry, sudah kelihatan? Sudah masuk. Iya. Iya. Waktu saya masih ada kan Pak Henry? Oh, masih ada. Iya, masih ada. Iya. Saya takut selesai. Bapak Ibu, salah satu yang akan saya bagikan nanti template-nya itu seperti ini. Ini pada dasarnya banyak sekali. Ada sekitar 50 slide. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya menggunakan PowerPoint 2019. Ya, karena Windows saya Windows 2010, jadi bisa menggunakannya. Kelebihannya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya akun di Microsoft 365 untuk pendidikan, itu bisa Bapak Ibu integrasikan ke sini. Jadi kalau misalnya file-filenya tidak perlu Bapak Ibu simpan di laptop, tapi Bapak Ibu bisa simpan di cloud. Ya, jadi filenya dijamin tidak akan hilang, kecuali kalau Bapak Ibu lupa passwordnya pasti hilang. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang ada PowerPoint 2019-nya boleh sambil ikuti saya, tapi kalau nggak ada, nanti saya pelan-pelan, Pak Henry mengingatkan kalau saya terlalu cepat yang menyampaikannya. Saya kadang-kadang terlalu cepat, Pak. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah pasti kita menyiapkan PowerPoint-nya. Bapak Ibu, saya tidak lagi menjelaskan bagaimana cara memindahkan ini ya. PowerPoint-nya saya pergi ke file dulu, Bapak Ibu. Kemudian di bagian option, kita pergi ke option. Kemudian kita pergi ke customize ribbon. Kemudian ini nanti di sini recordingnya secara default ini nggak tercentang Pak Henry, ya. Jadi harus kita centang seperti ini baru kita oke. Nah, setelah kita oke, nanti dia akan muncul di sini. Ini recordingnya. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh office yang lain. Ya, saya klik ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada di sini record slide show, screenshot, screen recording, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke sini dulu, record slideshow, kemudian record from beginning. Ya, kalau current slide berarti misalnya kita di sini, berarti ini yang akan terekam. Ya, saya ke sini dulu, kemudian saya kliknya record from beginning. Nah, oh iya, kamera saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa menggunakan kameranya Pak Henry karena saya stop aja di sini. Oh iya. Oke. Ya, kamera saya nggak muncul, saya nggak bisa digunakan di sini. Nah, muncul kan Bapak Ibu? Nah, ini kelebihannya dari PowerPoint yang lain. Kalau 2016 ke bawah itu nggak punya fasilitas ini, setahu saya yang miliki ini punya 2019, dan Bapak Ibu bisa mematikan kameranya, juga bisa menghidupkannya. Ini ada tombol mic, kalau Bapak Ibu mau menggunakan mikrofonnya. Mikrofonnya Bapak Ibu boleh pakai headset seperti yang saya pakai ini, atau Bapak Ibu boleh pakai mikrofon kondensor yang lainnya. Untuk settingannya itu ada di sini. Ya, ini beberapa jenis mikrofon yang saya pakai, pernah saya pakai. Kemudian untuk kamera ini saya pakai 2. Saya pakai Droidcam. Droidcam ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak punya webcam, tapi punya handphone lebih. Jadi handphonenya bisa dijadikan sebagai webcam. Hasilnya pasti jauh lebih jernih ketimbang webcam yang Bapak Ibu beli di marketplace. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di bagian sini, di sini ada pena yang bisa kita gunakan untuk menandai seperti ini, misalnya pada saat kita menjelaskan. Ya, atau di sini juga pakai highlighter seperti stabilo ya, kalau dalam bahasa saya di daerah saya, seperti ini, untuk menandai seperti ini. Nah, untuk memulai merecord, Bapak Ibu, kita boleh klik record ini seperti ini.
Kita klik, nanti kita diberitahu 3, 2, 1. Nah, maaf ini terpause. Ya, ini sudah mulai merecord ya, Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah tinggal menyampaikan. Kita ngomong berdasarkan apa yang ada di depan kita. Ya, kita sampaikan apa kompetensi pembelajaran kita hari ini, kemudian indikator pembelajaran. Ya, keren ya Bapak Ibu, karena saya ini membahas mengenai naratif teks, jadi gambarnya adalah gambar-gambar dongeng seperti ini. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya, kita jelaskan tujuan pembelajaran kita apa, lanjut. Ya, seperti Bapak Ibu menjelaskan di dalam kelas aja, nggak ada bedanya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kalau misalnya mau memberikan kayak misalnya pelajaran matematika ya, bisa berikan slide kosong di sini, jadi ini dijadikan sebagai papan tulis. Karena ada pennya, misalnya 2x, seperti itu, tambah 1, nah kayak gitu maksud saya. Ya, oke, saya lanjut. Ini karena materinya bahasa Inggris ya Bapak Ibu, nanti tinggal menyesuaikan Bapak Ibu. Nanti template-nya ada template-nya ada kurang lebih 50 slide beserta aset-asetnya nanti saya akan berikan di akhir insya Allah. Ya. Struktur teksnya saya cepat aja. Ini sudah slide 12 dari 18. Ya, ini kita tinggal menjelaskan ya Bapak Ibu. Dari kebahasaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, di bagian sini kita juga bisa bikin highlighter, misalnya kita akan berikan seperti ini. Ya, kita minta kita berikan penegasan bahwa his daughter dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Oke. Nah, evaluasi soal dan tugas ini hampir selesai. Nah, ini adalah slide terakhirnya dan selesai. Pak Henry, saya stop. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, ini sih kita mau menyelesaikannya, kita stop dulu. Ya, ini sudah selesai. Pak Henry, apakah layar saya masih kelihatan? Masih. Masih, nah ya. Bapak Ibu, ini adalah hasilnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di setiap slide ini ada video, ada gambar saya. Nah, ini adalah rekamannya. Saya coba putar ya Bapak Ibu. Ya. Pak Ardi. Pak Henry, kedengaran nggak tadi suaranya Pak Henry? Kedengaran. Iya. Tadi ada beberapa peserta mintanya pelan-pelan, katanya mungkin nanti. Iya, saya diingatkan tadi Pak Henry, mohon maaf kalau saya terlalu cepat, karena kadang-kadang saya seperti itu kurangannya. Di bagian mana kira-kira Pak Henry boleh dilihat chatnya? Saya nggak bisa lihat chatnya soalnya. Kalau mau diulang atau gimana? Oh, tadi cuma bilang maaf, jangan terlalu cepat menjelaskan karena kami masih cari-cari. Untuk ininya nanti kita bisa share tutorialnya gitu ya. Kalau nggak salah ini live di ini ya, live di Facebook juga, di YouTube ya. Oke. Bapak lanjut. Iya, lanjut ya. Kalau Bapak Ibu nanti kan ini live di YouTube, bisa Bapak Ibu play post juga, atau bisa nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel saya juga ada penjelasan ini. Saya buat video ini, tutorial ini ada kurang lebih 2 atau 3 kalau nggak salah, bagaimana cara nanti menambahkan background juga bisa dari sini. Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai, kita sudah selesai merecord. Nah, kalau misalnya seperti ini, kayaknya tidak seperti ini, saya di slide ini Bapak Ibu, nah ini kan mengganggu, nggak kelihatan. Nah, ini kita bisa pindahkan Bapak Ibu. Nah, pindahkan ke sini. Jadi nanti pada saat kita membuatnya, mengerendernya menjadi video nggak tertutup.
Jangan sampai kita menjelaskan tapi nggak kelihatan. Sama juga seperti ini. Ini apa, reso kah apa, jadi kita bisa pindahkan ke atas seperti ini. Walaupun sedikit annoying ya, biar nanti, tapi daripada nggak kelihatan tulisannya itu jauh lebih baik. Kayaknya sudah nggak ada lagi. Nah, ini sama nih juga. Ini bisa kita pindahkan ke sini, ke sini. Ya, sudah Bapak Ibu. Nah, langkah terakhir, Pak Henry dan Bapak Ibu sekalian, kita pilih export to video. Nah, Bapak Ibu boleh diperhatikan di sebelah sini, ada full HD, ada ultra HD. Tergantung Bapak Ibu, video pembelajaran dari PowerPoint ini Bapak Ibu mau pakai untuk di mana? Maksud saya, apakah Bapak Ibu mau upload ke YouTube dijadikan sebagai konten YouTube, atau Bapak Ibu mau share via WA ataupun via Kaizala. Nah, kalau Bapak Ibu mau share-nya di WA, Bapak Ibu cukup pilih yang standar saja. Karena nanti ini ada hubungannya dengan besar kecilnya file yang dihasilkan. Kalau Bapak Ibu nanti akan share ini ke media sosial, ke YouTube, ataupun Bapak Ibu nanti akan upload video pembelajaran ini ke rumah belajar milik Kemdikbud di sumber belajar, usahakan ambil yang full HD seperti itu. Saya ambil yang standar saja untuk sementara biar cepat ngerendernya, nggak terlalu lama. Oke, yang di bagian sini nggak usah dirubah. Kemudian ini kita bikin 0 biar nggak usah terlalu lama jedanya, atau 1 second juga boleh. Kemudian langkah terakhirnya adalah kita pilih create video. Nah, Bapak Ibu silakan disimpan videonya. Kalau saya menyebutnya ini adalah naratif. 10. Oke, di bagian sini ini nggak usah dirubah, biarkan MPEG video. Kemudian kita pilih save. Ya, Bapak Ibu boleh lihat di bagian bawah sini, ini adalah progresnya. Jadi Bapak Ibu makin banyak slide yang dihasilkan yang Bapak Ibu buat, ini juga makin lama nanti hasilnya. Pak Henry, gimana? Ini mau kita tunggu atau gimana? Ini sudah selesai, saya kira. Kira-kira masih lama nggak Pak? Enggak sih. Oh ya, tunggu sebentar nggak Pak? Iya, nggak apa-apa ya, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Biar mau bisa lihat outputnya gitu bagaimana. Hasilnya ya hasilnya ya boleh. Sambil ditunggu, saya boleh lihatkan video tutorial saya yang ini boleh ya Pak Henry ya, biar boleh. Nanti boleh ya, saya stop share dulu. Sudah kelihatan Pak Henry? Sudah masuk. Iya, baik. Bapak Ibu, ini saya punya channel, ini performanya turun banget karena selama proses ini saya nggak pernah buat video lagi, sudah hampir seminggu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kurang lebih 100 video, 101 kalau nggak salah sih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan dijadikan referensi. Nah, mulai dari video pembelajaran yang paling ringkas, untuk yang video yang kita pelajari, Bapak Ibu boleh ke sini. Ini waktunya durasinya cuma pendek kok, cuma 7 menit. Nah, di sini yang kompleks, untuk pembelajaran kompleks itu mulai dari sini Bapak Ibu. Untuk yang Bapak Ibu mau membuat video pembelajaran yang agak kompleks, itu videonya mulai dari sini, kurang lebih durasinya 20 menitan, sampai di sini. Ya, kalau Bapak Ibu mau menggunakan kamera Bapak Ibu sebagai webcam, itu juga bisa ke sini.
Ya, semuanya sudah lengkap Bapak Ibu, saya taruh di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya sambil lihat PowerPoint-nya. Ya sudah jadi Pak Henry. Saya screen lagi. Ya, sudah saya share screen. Nah, ini. Ya, Pak Henry, apa sudah terlihat Pak Henry? Mau dibantu? Sudah. Iya, ya sudah. Nah, Bapak Ibu, ini hasil videonya tadi ya. Saya berikan judul naratif teks kelas 10 dan ini videonya. Saya putar sebentar. Ini kurang lebih 2 menit 40 detik. Walaupun saya nggak menjelaskan ya, kalau Bapak Ibu menjelaskan bisa lebih panjang. Tapi saran saya ya Bapak Ibu, untuk video pembelajaran nggak usah panjang-panjang. 15 menit aja, anak-anak itu sudah bosan banget Bapak Ibu. Ini hasilnya. Ayo aku buka Facebook. Diginiin, ngomong. Matiin. Ini mohon maaf nggak terdengar suaranya ya Pak. Suara dari ini ya. Karena kepake Pak. Oh kepake. Iya, nggak kedengeran. Kalau dari sisi saya kedengeran Pak. Mungkin gitu ya. Mungkin pas saat share Iya. share presentasi tadi ada di checklist gitu nggak Pak? Sebentar. Ya. Kayaknya tidak ada Pak. Enggak ada. Iya, langsung ke videonya. Oh ya. Nah, seperti ini. Kedengeran nggak Pak? Belum. Oh iya, sepertinya ada masalah. Kembali kalau di sisi saya ada suaranya dengar kok Pak, jelas sekali. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini saya banggakan juga. Demikian kira-kira Bapak Ibu cara pembuatan video pembelajaran yang sederhana sekali. Kalau saya bilang ini sederhana, sebenarnya ada yang paling sederhana lagi sih di bawah ini. Hanya menggunakan Android, kita bisa kerjasama dengan BSM milik Kemdikbud. Cuma kayaknya ini dulu kita fokusnya, nanti kita bisa diskusikan aja kalau Bapak Ibu mau yang lain, misalnya aplikasi yang lain untuk perekamannya boleh. Itu saja Pak Henry, kemudian Pak Iqbal dan Bapak Ibu guru yang hebat yang hadir di sini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan diskusi di di sesi tanya jawab. Jangan lupa Pak Henry nanti ingatkan saya untuk share aplikasinya ya, baik PowerPoint 2019-nya, screen recorder-nya maupun template-template guru yang bisa Bapak Ibu guru gunakan nanti di pembelajaran. Dan yang terakhir, jangan lupa segala sesuatu kalau kita pelajari didengarin aja nggak, ini Bapak Ibu lebih baik langsung dipraktekkan. Bapak Ibu boleh japri saya, insya Allah saya pasti bantu. Nomor handphone nanti Pak Henry jangan lupa dicantumkan. Baik, demikian Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ardi, terima kasih. Penyampaian ini sungguh luar biasa ya. Tentunya meskipun terlihat sederhana, namun ini sangat luar biasa ilmunya dan bisa digunakan oleh setiap pengajar ya, baik guru ataupun dosen. Oke, lanjut langsung saja ke pemateri kedua oleh Muhammad Iqbal SPD Bio GR dari SRB Kalimantan Barat. Beliau lahir di Sintang
lulusan pendidikan di biologi Universitas Terbuka, pendidikan profesi guru Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019. Saat ini mengajar di SMA Negeri 4 Skadau, Kalimantan Barat. Tentunya saat ini beliau punya aktif di Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Barat dan kemudian konten kreator YouTube ya tentang sains share seperti itu. Nanti tidak berlama-lama langsung saja Pak Iqbal, apakah sudah terdengar? Iya. Pak Iqbal. Halo, Pak Iqbal. Oke, Assalamualaikum. Ya, monggo langsung saja Pak Iqbal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita akan sharing di sini mengenai video pembelajaran. Kalau tadi Pak Amir sudah menjelaskan tentang video pembelajaran menggunakan PowerPoint, tapi bagaimana jika kita hanya memiliki sebuah Android? Apakah kita bisa menggunakannya untuk membuat video pembelajaran? Oke, saya akan membahasnya di sini mengenai video pembelajaran, pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi Android saja. Oke, boleh screen? Boleh. Pak Henry? Boleh. Langsung saja Pak Iqbal. Bisa nggak? Oke. Oke, saya menggunakan HP karena di sini saya akan share mengenai aplikasi di HP. Ya, itu sudah tampil ya. Ada iklannya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas video pembelajaran menggunakan aplikasi yang ada di Play Store, yaitu ini gratis ya. Tetapi biasanya aplikasi ini yang di-download di Play Store itu ada watermark-nya ya. Jadi nanti akan saya share aplikasi KineMaster yang sudah pro. Jadi nanti tidak ada watermark-nya. Oke, ini adalah contoh video pembelajaran yang saya buat ya di akun YouTube, yaitu Sainser. Saya adalah guru biologi, jadi saya membuat video-video pembelajaran biologi. Jadi akun YouTube-nya adalah Sainser. Silakan Bapak Ibu buka. Oke, aplikasi ini hanya menggunakan alat-alat yang sederhana. Yang pertama adalah menggunakan HP Android ya. Kemudian ada aplikasi KineMaster ya, ini untuk menyeting. Kemudian ada PPT dan Mobizom. Ini semuanya juga dapat diinstal melalui aplikasi Play Store. Oke, alat bantunya yaitu biasanya kita menggunakan warna hijau, kemudian warna biru dan lain-lain. Ini bisa digunakan sebagai alat bantu. Ya. Tidak bisa menggunakan kain corak ya, karena nanti video kita akan diedit ya dan dihilangkan background belakangnya. Kemudian tripod. Kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kemudian alat bantu lainnya adalah laptop.
Oke, selanjutnya adalah aplikasinya yaitu KineMaster, kemudian ada Bandicam, kemudian ada Mobizen. Jadi KineMaster ini bisa di-download gratis di blog saya ya, di sciencer.com. Itu ada di atas. Silakan Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu download gratis di situ. Itu adalah KineMaster yang sudah pro, jadi sudah tidak ada watermark-nya. Kemudian adalah Bandicam. Bandicam ini aplikasi perekam layar yang biasanya digunakan di laptop ya. Jadi kalau kita menggunakan HP, kita menggunakan Mobizen. Ini bisa di-download di Play Store. Jadi kalau kita menggunakan HP, kita menggunakan Mobizen. Nah, kemudian jika menggunakan laptop, kita menggunakan Bandicam. Oke, jadi sebelum kita mengedit video ya menggunakan aplikasi KineMaster, maka yang perlu kita siapkan ya. Jadi ini adalah video yang sudah siap edit. Yang pertama adalah PPT yang sudah direkam. Jadi PPT yang sudah direkam ya, dan sudah dijadikan video. Kemudian yang kedua adalah video yang kita buat dengan latar belakang menggunakan kain, ya kain polos ya, bisa biru, bisa hijau dan lain-lain. Nanti background yang ada di belakang itu akan kita hilangkan sehingga yang nampak adalah kita dan PPT yang ada di belakang kita. Jadi kainnya sudah tidak nampak lagi. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita akan langsung praktik saja ya. Praktik menggunakan aplikasi KineMaster yang sudah kita install di HP kita. Jadi langkah pertama adalah kita membuka aplikasi KineMaster-nya. Oke. Setelah terbuka, maka kita klik yang lingkaran paling besar di tengah-tengah. Ya. Oke, kita akan klik. Oke, kita akan memilih aspek rasio. Ya. Biasanya kalau video pembelajaran ini menggunakan rasio 16:9. Jadi kita pilih rasio 16:9. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan yang berasal dari PPT yang sudah kita rekam dan video yang kita buat menggunakan latar belakang kain. Jadi, langkah pertama adalah video yang kita buat menggunakan PPT. Ini kita masukkan dulu ya, melalui ini bagian media ya, yang paling atas. Klik media. Oke. Kemudian kita pilih ya. Oke, misalnya kita memilih ini PPT-nya yang sudah kita siapkan, kita pilih ya. Oke, kita masukkan. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kalau kita jalankan, oke, dia seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan menyisipkan video kita, ya, video yang menggunakan kain biru. Oke, tetapi tidak menggunakan bagian media, tetapi menggunakan bagian lapisan.
Jadi di bagian lapisan kita klik, ya, baru kita pilih media. Jadi tadi lapisan, ya, kemudian klik media. Kemudian kita pilih lagi video kita. Yang kedua yaitu video yang menggunakan kain di belakangnya. Oke, kalau kita jalankan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi itu contohnya. Lalu kita akan memotong bagian yang tidak perlu. Jadi yang bagian yang tidak perlu akan kita potong, yaitu dengan klik videonya, ya. Lalu pilih gunting ini ya. Kemudian klik videonya ya. Kemudian crop dulu ya, belum guntingnya. Ini pemangkasan ya. Jadi kita pangkas dulu. Oke, pemangkasan ya. Kemudian kita ambil bagian yang kita perlukan saja. Kita tinggal geser saja. Oke, hasilnya seperti ini. Terus kita pangkas. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi video yang sudah kita pangkas hasilnya seperti ini, dapat digeser di mana-mana. Oke. Selanjutnya bagaimana kita menghilangkan background belakangnya, kain belakangnya yang warnanya biru. Oke, jadi kita klik lagi videonya. Kemudian kita pilih kode Chrome ya. Pilih kode Chrome. Nah, kemudian kita aktifkan. Oke. Maka layar belakang atau background kain yang di belakang itu akan hilang. Kemudian kita bisa menyesuaikannya ya, agar gambarnya tidak pecah ya. Oke, kita sesuaikan. Oke, kalau sudah dirasa cukup maka klik kunci chroma. Oke, hasilnya seperti itu. Dan kita bisa mengecilkan, bisa kecil, bisa dibesarkan. Disesuaikan dengan dari PPT-nya. Oke. Oke, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita bisa mencoba. Oke, seperti itu. Dan tadi di awal video ini ada bagian yang menurut kita tidak penting ya. Jadi pas awal-awal ini, ya, pas saya masih berjalan, ya, itu bisa kita buang saja. Oke. Jadi pas saya akan memulai itu sudah terekam di video, maka kita pangkas saja biar tidak kelihatan. Ya, jadi kita klik videonya, kita pilih gambar gunting. Ya. Di sini ada pilihan pangkas kiri, kemudian ada pangkas kanan, kemudian ada bagi di playhead. Jadi kalau kita akan membuang sebelah kiri, kita pilih klik pangkas ke kiri. Oke, maka bagian yang tadi tidak penting sudah hilang. Jadi seperti ini hasilnya.
Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita akan menambahkan tag ya. Misalnya di sini kan saya belum ada namanya ya. Kita akan membuat nama. Oke. Kita pilih lapisan. Kemudian kita pilih tag. Oke. Kemudian kita tulis misalnya nama saya ya. Oke, kita pilih. Oke, maka di sini akan muncul ya, nama saya. Oke, kemudian di sini ada pilihan ya untuk mengganti warna tulisan. Jadi yang bulatan putih ini adalah warna dari tulisan saya. Kalau akan diganti ya, maka tombol ini akan kita klik, kemudian kita pilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pilih warna merah. Oke. Ya, jadi nama saya akan berubah menjadi warna merah. Kemudian bentuk tulisannya kita ganti, kita pilih. Oke. Misalnya yang pertama. Oke. Oke, maka bentuk tulisannya juga akan berubah. Kita bisa geser sesuai keinginan kita. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya misalnya kita akan membuat animasi. Kita akan membuat animasi keluar ya, misalnya nama saya ini akan dibuat animasi keluar ya. Kita klik namanya tadi. Oke, kita pilih ke bawah. Oke, di sini ada animasi masuk, kemudian ada animasi keseluruhan, kemudian ada animasi keluar. Jadi kita pilih yang mana saja boleh. Misalnya kita pilih yang animasi masuk. Ya. Di sini ada pilihannya, ada memudar, ada pop, ada geser kanan. Misalnya kita pilih geser kanan, maka tampilannya seperti ini. Oke. Selanjutnya misalnya kita akan menambah animasi keluar. Oke, boleh saja. Kita tambah animasi keluar, misalnya geser kiri. Jadi nanti saat keluar dia akan geser ke bagian kiri. Oke, hasilnya kita lihat. Oke, jadi seperti itu tampilannya. Oke. Kemudian kita bisa mengatur panjangnya tulisan ini ya. Oke, kita bisa mengaturnya selama video ini berjalan. Mau berapa panjang nama itu muncul. Ya, misalnya kita seret ini. Jadi semakin panjang maka nama yang muncul itu akan semakin lama. Oke, kita coba. Oke.
Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan gambar. Ya, jadi selain kita menambahkan tulisan, kita juga akan menambahkan gambar. Nah, caranya adalah kita klik lapisan. Oke. Selanjutnya kita pilih media. Ya, jadi lapisan, kemudian media. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Ya, misalnya saya menggunakan gambar logo pembatik ya. Oke, logonya hitam ya. Coba. Mungkin itu perlu di-download secara aja. Oke, ulangi ya. Jadi lapisan, kemudian media, kemudian pilih misalnya ini ada, oke, kita pilih yang file PNG ya, bukan yang JPG. Kalau JPG nanti ada background belakangnya. Tadi backgroundnya hitam, jadi tidak nampak. Oke, ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Jadi seperti ini ya. Oke, kita akan tempatkan di mana? Kita bisa mengaturnya, misalnya kita tempatkan di bagian atas, di sini misalnya. Oke. Sudah. Oke. Jadi kita juga bisa mengatur lamanya logo tersebut tampil. Misalnya kita akan memperpanjang tampilan dari logo tersebut. Oke, kita coba. Oke, jadi seperti ini. Sepertinya suaranya hilang nggak? Iqbal? Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin membuat animasi masuk dan animasi keluar, logo tersebut juga bisa sama seperti yang tadi yang menggunakan tulisan. Ya. Jadi kita tinggal klik logonya, ya. Kita tinggal pilih animasi masuk. Kita pilih misalnya geser ke bawah, ya seperti itu. Maka nanti tampilannya akan geser ke bawah. Pak Iqbal, Ya, suaranya seperti belum itu. Pak Iqbal? Oke, jadi ya. Suaranya belum terdengar. Suaranya tidak terdengar. Suara videonya atau gimana? Ya, betul, suara videonya. Suara videonya. Dari tadi kah? Enable, iya betul. Oke, Enable dari dulu. tadi ya. Oke, sebentar ya. Enable original sound-nya di ya. Oke, sudah. Oke, jadi seperti ini. Kita ulangi lagi. Oke. Ya. Sudah ada suaranya? Sudah terdengar tapi kecil, nggak apa-apa. Nanti. Oh ya, tidak Pak. Ini sudah penuh, sudah full. Oke, jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan musik. Ya. Jadi kita bisa menambahkan musik di video kita. Nah, biasanya kalau video tanpa musik itu terdengarnya hambar ya. Jadi kita bisa menambahkan
audio atau musik di video kita. Ya, caranya adalah pilih audio ya, seperti ini. Klik audio di sebelah kanan ini. Oke, kita pilih lagunya. Oke, atau musiknya. Oke, jadi kita pilih misalnya ini. Kita bisa mencobanya. Kalau sudah kita pilih tanda plus ya, maka video kita sudah ada musiknya. Jadi musiknya sudah masuk ke dalam video kita. Oke, kita coba. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di sini ya musiknya terlalu keras ya. Jadi apa yang kita katakan di dalam video jadi tidak terdengar, yang terdengar hanya musiknya saja. Maka kita bisa mengecilkan musiknya. Jadi kita klik musiknya ya. Kita pilih ini simbol speaker ya. Jadi kemudian kita turunkan suaranya ya. Ini 100% kita turunkan saja. Nah, kalau saya biasanya cukup 6 ya. Jadi enggak terdengarnya cuma samar-samar saja musiknya. Jadi cuma 6 saja. Oke, kalau sudah selesai kita klik selesai. Maka hasilnya video kita akan ada musiknya ya, tetapi terdengar samar-samar sehingga suara kita masih terdengar lebih jelas daripada musiknya. Oke, jadi kalau misalnya video ini terlalu panjang ya, jadi video yang awal tadi, template awal itu terlalu panjang, ini dapat juga kita potong, jadi menyesuaikan video depannya. Ya, jadi video depannya tadi sampai habis ya. Oke, misalnya kita akan memotong saja ya bagian video ini sehingga videonya tidak terlalu panjang. Maka kita bisa klik video yang paling belakang ya. Kita klik, kita pilih misalnya mau kita bagi, kita juga bisa kemudian klik gambar gunting ya. Selanjutnya misalnya kita akan membagi menjadi 2, maka kita klik bagi di playhead ya. Maka video kita akan terpotong menjadi 2 bagian ya, tetapi masih tetap tersambung ya. Mohon maaf Pak, kira-kira 3 menit lagi kira-kira cukup nggak? Oke, cukup. Ini sebenarnya sudah selesai. Ya nanti cuma tambahan-tambahan saja. Oke. Oke, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan aplikasi di HP kita, yaitu aplikasi KineMaster untuk mengedit video kita yang kita ambil secara sederhana menggunakan HP kita. Jadi kita tidak perlu alat-alat yang mahal, misalnya kamera yang harganya puluhan juta, tetapi kita cukup menggunakan HP saja. Jadi saya biasanya membuat video hanya menggunakan HP yang saya miliki saja. Jadi mungkin seperti itu saja ya penyampaian dari saya. Selanjutnya mungkin nanti
bisa ditanyakan untuk hal-hal yang mungkin belum dipahami. Oke. Gitu Pak Iqbal sudah ya. Nampaknya memang sangat luar biasa ya kalau kita hanya nanti kita bisa praktikkan bersama-sama, artinya setelah dua pemateri sudah menyampaikan, kita bisa mengaplikasikan atau mempraktikkan. Nanti beberapa materi juga akan kita share di YouTube ya. Nanti mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, nanti untuk materi, dua materi ini nanti kita akan upload di YouTube. Nampaknya ada trouble di live YouTube-nya nanti, tapi tetap akan kita share di YouTube. Oke. Terima kasih Bapak Iqbal sudah menyampaikan materi tentang video pembuatan video pembelajaran menggunakan handphone Android, menggunakan beberapa aplikasi, khususnya di aplikasi KineMaster seperti itu. Oke, Bapak Ibu peserta webinar bedah tuntas pembuatan video pembelajaran, nampaknya tadi ada yang sudah raise hand. Nanti Bapak Ibu bisa raise hand jika mau berdiskusi. Di sini kita buka sesi pertama, bisa untuk 3 penanya terlebih dahulu. Tadi kalau misalnya tidak bersedia untuk bertanya secara langsung, nanti bisa menggunakan via chat seperti itu. Oke, kesempatan pertama Ibu Dwi Hardiani. Boleh Ibu Hardiani? Halo, Ibu Hardiani sudah? Bu Dwi Hardiani? Oke, oh nampaknya oke. Langsung ke itu ya, langsung ke chat pertama. Oke, ada yang bertanya nih. Kayak nampaknya ke Pak Ardi ya, Pak Ardi. Pak Ardi. Oke, sebentar Pak. Oke. Pak Ardi. Oke. Pak Hardi sudah. Ya, saya Pak. Oke, sorry ya. Pak, ada pertanyaan dari Patika. Patika mau bertanya, kalau pembuatan video menggunakan PPT, apa ada aplikasi khususnya seperti itu? Saya langsung jawab Pak. Ya. Ya, boleh saya share screen dulu, mohon izin ya. Boleh. Ya. Maaf, dengan Ibu siapa tadi yang bertanya? Dengan Ibu Patika. Ya, Ibu Kartika. Ibu Kartika, kalau untuk perekaman menggunakan PowerPoint, itu ada banyak macam yang bisa kita gunakan. Cuma yang paling ringkas itu adalah menggunakan aplikasi PowerPoint itu sendiri. Tapi dia khusus aplikasi PowerPoint tahun 2019. Kalau yang mau nampak wajah ya, kemudian pakai ini juga, pakai narasi, maksudnya ada yang ngomong langsung seperti itu. Nah, cuma kalau misalnya alternatifnya, kalau misalnya Windows Ibu belum 2010, 19, makanya harus pakai aplikasi tambahan yang kedua, namanya Screen Recorder. Nah, Screen Recorder ini juga bisa memperlihatkan wajah kita. Bapak Ibu, kalau video pembelajaran, saya lebih suka kalau ada wajah yang kelihatan gitu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar suara kita. Kemudian boleh pakai juga aplikasi OBS Studio. Ini untuk perekam layar sih sebenarnya Bapak Ibu.
Jadi untuk alternatif kalau Bapak Ibu yang belum bisa install PowerPoint 2019 karena terkendala dengan requirement laptopnya yang belum sampai gitu. Nah, kemudian bisa juga pakai aplikasi pengayal Loom untuk confirm. Saya perlihatkan coba yang OBS ya, Ibu, Pak Henry. Ya. Ya. Sepertinya harus dibuka dulu. Bentar. Nah, Ibu, kira-kira kalau untuk OBS itu seperti ini, aplikasinya kelihatan nggak, Pak Henry? Kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi layar ini, nah ini ada display capture. Jadi PowerPoint-nya kita jalankan, nah kemudian kita start recording di sini. Kalau ini cuma kalau kelebihannya pakai OBS ini, Bapak Ibu, ini kita bisa edit lagi. Misalnya videonya itu terlalu banyak kata seperti yang kayak itu, kita kan mau hilangkan. Nah, itu bisa dari sini, tapi otomatis harus pakai lagi aplikasi yang dijelaskan sama Pak Iqbal tadi. Gitu. Jadi agak ribet. Nggak ribet sih sebenarnya, cuma kalau mau yang lebih tampilannya bagus gitu. Nah, cuma kalau misalnya yang untuk aplikatif banget, misalnya yang sederhana, oke, saya cuma pengennya apa yang saya sampaikan, tujuan saya supaya siswa saya tersampaikan materinya, boleh langsung pakai yang 2019 itu saja. Tergantung pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya waktu yang banyak untuk membuat video pembelajaran yang kompleks, boleh pakai OBS, boleh pakai yang screen recorder juga. Nanti aplikasinya saya berikan di akhir acara. Ya, demikian Pak Henry. Oke, Pak Ardi, langsung ke pertanyaan kedua. Ini ada cara menyimpan dan men-share dari HP ke media lain. Kayaknya ini untuk berdua ya. Kayaknya lebih ke Pak Iqbal kali ya. Iya. Pak. Ya. Oke. Pak Iqbal. Cara men-share ya, cara men-share ke media. Oke. Dan menyimpannya. Dari Oke, HP tadi kita sudah membuat tadi kita sudah membuat video ya. Kemudian kita pilih kotak ini. Ya, di sini kita klik video yang barusan kita buat. Jadi ini ya, tadi yang belum ada judul. Klik. Oke, selanjutnya kita ganti namanya. Misalnya latihan ya. Oke, sudah. Ini kalau sudah, di sini ada tombol share ya. Jadi kita share, kita pilih. Oke. Kemudian kita akan menentukan resolusinya. Jadi ini bisa resolusi yang tinggi ya. Di sini resolusi HD, QHD, kemudian FHD dan HD. Biasanya itu HD 720 ya. Kemudian laju bingkainya 30. Kita pilih ini. Jadi setelah itu baru kita pilih ekspor. Maka video tadi akan kita simpan di HP kita. Kita tunggu hasilnya. Lumayan lama ya. Ekspor soalnya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin melihat video-video saya yang sudah jadi, bisa di YouTube sign share ya.
atau di blog saya https sensor.com. Sensor malah salah sebut. Oke, udah jadi ya videonya. Kita lihat di video. Wah, ini nampil semua ini video saya. Salah. Oke, ini ya yang paling pertama tadi. Oke, ini videonya sudah jadi. Ya. Dan sudah masuk di HP kita. Oke, jadi seperti itu caranya untuk menyimpan video kita ya. Selanjutnya kalau video kita sudah tersimpan di memori HP kita ya, tinggal kita share di mana saja kita mau, bisa di Facebook, bisa di YouTube dan lain sebagainya. Jadi seperti Ya, itu mungkin. oke. Sudah terjawab ya. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Dari Ibu Herni Indiani. Oke. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Muhammad Sabiin, SPD. Oke, cara buat animasi untuk mata pelajaran itu bagaimana, Pak? Ini tepatnya ke Pak Iqbal ya? Ya. Membuat animasi pembelajaran ini sih sebenarnya tepatnya ke Pak Amir karena Amir, dia ya? menggunakan PPT ya. Tetapi bisa juga saya jawab ya. Jadi untuk membuat animasi di PPT nanti Bapak Ibu bisa download saja PPT yang Bapak Amir berikan ya. Kemudian di situ tinggal edit saja. Jadi PPT Pro yang sudah Bapak Amir kasih tadi tinggal di-download, kemudian diedit sesuai keinginan kita. Misalnya mata pelajaran biologi, kita cari saja foto-foto yang berhubungan dengan pelajaran kita. Kemudian video-video pendek yang berhubungan dengan pelajaran kita gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Amir? Monggo Pak Ardi, saya manggilnya Pak Ardi. Oh iya. Baik Pak, saya untuk animasi ya. Ya. Ya, untuk animasi sebenarnya gambar apapun di di PowerPoint itu bisa kita animasikan Bapak Ibu sekalian. Yang penting dia kalau biar lebih bagus, misalnya kalau gambar tengkorak misalnya usahakan dia berbentuk PNG. PNG itu yang nggak ada background-nya. Nah, Bapak Ibu boleh ambil di Google, boleh. Nah, kalau ada gambarnya, Bapak Ibu boleh buang gambar background belakangnya. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah pakai remove.bg. Boleh saya praktekkan? Kalau boleh, saya praktekkan sekarang. Pak Henry, ada waktu nggak? Monggo Pak. Ya. Ada 15 menit lagi. Ya. Oke, saya praktekkan coba ya. Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar, saya matikan ini dulu. Ya, sudah. Ya. Bapak Ibu boleh dicatat ya. Nama situsnya adalah remove.bg. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan ini. Nah, ini websitenya Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya coba ambilkan ya Bapak Ibu animasinya di Google. Ini sudah makan? Belum ya. Belum karya bingit lagi. Mana di sini? Ya. Misalnya apa ya Ibu? Nukleus. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu. Kita mau menghilangkan yang putih di belakang ini. Biasanya kan pakai Photoshop. Kalau di handphone boleh pakai PixArt.
Tapi kalau di sini lebih gampang, kita ini klik kanan, pilih copy, gambar apapun ya Bapak Ibu. Kemudian kita buka di remove BG-nya ini, .bg. Kemudian kita Ctrl V atau paste, atau klik kanan, pilih paste. Oh, nggak muncul, kita V aja, Ctrl V. Nah, seperti itu. Dia ngupload sendiri. Nah, ya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu, ini sudah hilang semua. Nanti kita tinggal tambahkan tulisannya kalau kita mau animasikan. Nah, kita download seperti ini. Sebentar, saya nanti pindahkan ke PowerPoint ya Bapak Ibu. Iya. Ya, saya share screen PowerPoint lagi, berarti Pak Henry, terlalu cepatkah penjelasan saya untuk menghilangkan background ini? Tidak? Cukup, Pak. Ya, enggak ya? Ya, saya pindahkan ke PowerPoint lagi. Nah, ini saya hapus dulu, atau saya buat itu baru. Nah, gambar yang tadi Bapak Ibu kita tinggal drag and drop saja, masukkan ke PowerPoint kita di sini. Ini saya buang. Ya, kita tinggal menyesuaikan. Nah, jadi apapun latar belakangnya, apa sih namanya, desainnya, katakanlah seperti ini. Nah, gambar putihnya itu sudah nggak ada. Belum muncul, Pak. Masih loading kayaknya. Oh, di pause ya kok, pause. Share screen saya pause, Pak. Pause. Ya, tunggu saya stop lagi. Sudah kelihatan, Pak? Nah, sudah kelihatan, Pak? Ya. Nah, Bapak Ibu ini sudah nggak ada lagi yang putih-putih tadi. Bila dibandingkan kalau gambarnya itu seperti ini. Bentar Bu, saya masukkan dulu gambar dari, nah, ini yang belum kita hilangkan background-nya, dan ini sudah kita hilangkan background-nya. Nah, untuk tulisan ini, kita bisa bikin animasinya di sini. Nanti kayaknya kita butuh waktu yang lain deh Pak, untuk yang, karena kalau untuk, ya untuk ini kayaknya panjang banget soalnya. Cuma yang jelas kalau yang ditanyain animasinya itu bisa, sangat bisa sekali. Animasinya boleh berbentuk gambar seperti ini. Nah, kita ambil dari Google seperti ini. Ya, apapun gambarnya, kalau misalnya mau hilangkan dulu background di belakangnya biar kelihatan rapi seperti ini. Demikian Pak, mudah-mudahan membantu ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya penjelasannya terlalu cepat. Ya, nanti kita bisa bikin webinar selanjutnya mungkin Pak ya, untuk mengupas lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan ini terakhir ya kayaknya. Saya mau tanya, kalau mau buat video pembelajaran tapi kita tidak memunculkan diri kita, melainkan dengan tokoh animasi kartun, bagaimana ya caranya ya? Ini dari Pak Heru Arditya Sanjaya. Ini ke Pak Ardi lagi kayaknya ya. Pak Iqbal mungkin belum. Ya. Kalau saya belum belum pernah mencoba untuk yang menggunakan animasi. Ya, mungkin Pak Ardi. Pak Ardi mungkin iya, pernah mencobanya. Saya beberapa kali membuat video pembelajaran berbentuk animasi. Banyak caranya Bapak Ibu, boleh pakai banyak animaker.com, boleh pakai Powtoon, itu yang online. Kalau yang offline boleh pakai video scribe, ya itu animasi ini yang berbentuk offline. Ada juga boleh yang offline lagi boleh pakai video maker tapi ini khusus yang animasi, itu bentuknya keren banget. Bapak Ibu bisa gunakan itu. Saya contohkan satu, boleh Pak Henry, masih ada waktu nggak? Boleh. Oh ya, bentar saya lihat arsip saya dulu. Sebenarnya di channel saya ada Pak penjelasan tentang pembuatan
Ya, di Merdeka Belajar ada pembuatan seperti itu. Ya. Ini saya screen share dulu. Saya buka dulu berarti ya. Ini yang pernah saya buka. Mana ya? Nah ini. Mudah-mudahan ada suaranya ya. Ada. Ada suaranya nggak, Pak? Nggak muncul ya, Pak. Oke. Mungkin nanti lebih detailnya bisa share di link YouTube-nya ya, Pak ya. Boleh Pak. Jadi untuk Bapak siapa tadi yang bertanya? Pak Heru kayaknya. Ya, Pak Heru ada banyak sekali Pak kalau mau buat video pembelajaran tanpa kelihatan wajah, misalnya mau digantikan dengan animasi, boleh banyak Pak, boleh pakai animaker.com. Walaupun animaker.com itu berbayar, tapi saya punya trik yang lain supaya bagaimana caranya, nanti kan biasa ada watermarknya di bawah, nah itu nanti kita bisa hilangkan Pak, gampang sekali. Tergantung Bapak punya waktu. Cuma kalau membuat animasi itu butuh sedikit lebih banyak waktu yang diluangkan ketimbang membuat video pembelajaran yang tampak wajah, kayak recording seperti langsung direct recording seperti ini. Karena kalau yang animasi kan kita harus menyesuaikan juga Pak, timeline yang kita butuhkan, berapa lama tampilnya, harus menyesuaikan lagi dengan aset-aset yang harus muncul dengan yang tidak. Begitu Pak Henry. Oke, terima kasih Pak Adi. Ya. Mungkin ini sudah cukup panjang ya, diskusi kita sudah hampir mau 1,5 jam lebih ya. Oke. Mungkin cukup, ada lagi nggak ya? Satu lagi kayaknya Pak, boleh ya? Boleh, silakan Pak. Sekalian, ini pertanyaannya dari Musliadi Harahap. Apakah PowerPoint di bawah tahun 2010 tidak bisa buat video pembelajaran? Itu Pak. Pada dasarnya bisa Pak, sangat bisa sekali. Cuma yang saya bilang tadi itu kalau di bawah 2019 dia tidak bisa menampilkan wajah kita di dalam PowerPoint-nya. Makanya kita menambahkan aplikasi yang lain. Kemudian di bawah 2019 kita juga nggak bisa memberikan narasi seperti ini. Karena dia sifatnya hanya bisa disimpan menggunakan video. Hanya video tidak ada penjelasan. Tapi ada juga sih sebenarnya yang membuat video pembelajaran yang tanpa penjelasan tanpa biasanya hanya menampilkan gambar-gambar kemudian background yang lembut seperti itu. Begitu Pak. Oke. Ada tambahan dari Pak Iqbal mungkin? Oke. Pak Adi mungkin bisa closing statement ya, mungkin ya, untuk dari Pak Adi mungkin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir. Kita mulai dari jam 1 tadi sudah hampir 1 jam setengah ya di sini. Saya menyampaikan ini dengan berdasarkan apa yang sudah pernah saya buat, yang pernah sering saya lakukan dan saya share di channel saya supaya kita bisa mengambil manfaat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak Ibu jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar, di sana ada banyak video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu juga ambil. Kalau Bapak Ibu sudah expert, nanti boleh Bapak Ibu nanti juga unggah sendiri video pembelajaran Bapak Ibu di portal Merdeka Belajar, Rumah Belajar, dan bisa digunakan dan diambil manfaatnya oleh banyak orang lain. Insya Allah pasti akan bernilai amal jariah. Demikian dari saya Pak Henry dan Bapak Ibu sekalian. Pak Iqbal, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi Pak, Bapak Ibu jangan lupa dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan hanya sekedar lewat saja. Sayang Bapak Ibu sudah menghabiskan waktu 1,5 jam bersama kami tapi nggak dipraktekkan. Nanti kalau ada kendala boleh Bapak Ibu hubungi saya. Boleh, saya siap insya Allah 26 jam.
Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin dari Pak Iqbal untuk closing statement ya sebelum kita tutup. Pak Iqbal, Pak Iqbal masih adakah? Oke, Pak Iqbal. Kayaknya itu masih ke unmute, Pak. Oke, sudah masuk ya. Oke, Oke, ya. Pak Iqbal. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian sudah hadir di webinar ini ya. Di sini kita saling berbagi ya, bukan berarti saya lebih pandai dari Bapak Ibu, hanya saja saya hanya membagikan apa yang sudah saya ketahui. Oke. Kemudian jangan putus asa kalau kita hanya mempunyai misalnya HP Android saja, kita tidak bisa membuat video pembelajaran. Ya, ternyata ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan walaupun menggunakan HP Android saja. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke para pemateri. Tentunya ini sangat luar biasa sekali dan antusias dari peserta tentunya sangat banyak ya dari Sabang sampai Merauke sepertinya. Dan ini merupakan peserta dominan dari guru khususnya, guru biologi mungkin ya. Terus kemudian dari guru SD, SMP, SMA mungkin bahkan dalam perkuliahan juga. Ini juga tentunya sangat sangat dibutuhkan ya, apalagi di tengah-tengah pandemik seperti saat ini kita rasakan. Tentunya video pembelajaran ini sangat-sangat dibutuhkan dan terutama dari Mas Menteri juga memberikan kebijakan kita untuk menyiapkan atau bersiap-siap di untuk dunia digital seperti itu, dan kita manfaatkan dunia digital itu sebaik-baik mungkin. Nah, untuk summary-nya mungkin saya mencoba untuk mengingatkan kembali kepada Pak Suhardi Amir SPDI untuk bisa memberikan ini ya tadi ya mengingatkan install menggunakan Microsoft Office yang 2019 itu lebih komplit ya. Terus kemudian siapkan, terus kemudian materinya juga tadi Pak, link untuk drive-nya. Jadi mungkin kita lebih baik kita bikin grup kali ya, grup khusus untuk materi webinar hari ini. Nanti kita buatkan grup untuk beberapa nomor handphone yang sudah dicantumkan di daftar hadir ataupun daftar register kemarin ya. Terus kemudian dari Pak Iqbal juga menggunakan HP Android, tentunya bisa diinstal untuk mempermudah kita untuk mengedit atau membuat video pembelajaran. Dan tentunya tadi saya juga mencatat untuk pembuatan animasi ini juga mungkin dari beberapa kalangan juga hanya tidak pengen berkreasi lagi menggunakan animasi, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ardi menggunakan remove.bh ya untuk ini ya, menggunakan ini untuk menghilangkan backgroundnya seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Tentunya saya juga moderator pada hari ini saya mengucapkan permohonan maaf juga atas apabila ada kesalahan. Dan tentunya nanti saya mengingatkan kembali link record atau rekaman dari acara webinar ini kita akan upload di YouTube. Nanti untuk link YouTube-nya akan kita share, dan kemudian kita juga akan membuatkan grup WA gitu ya, khusus untuk pembuatan pembelajaran ini. Bersedia ya Pak ya, Pak Ardi ya, sama Pak Iqbal ya. Nanti kita bisa sharing di sana, dan kemudian kita bisa berbagi informasi di grup tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undur diri dan mudah-mudahan kita salam sehat selalu dan sukses selalu dan untuk anak bangsa Indonesia. Oke. Terima kasih Bapak semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk alumni PPG Biologi 2019, bagi yang ingin bincang-bincang boleh silakan. Kayaknya lagi Ini sekaligus reunian mereka. mau reunian Bang. Pak, sebentar ya. Ini kayaknya ke mute. Oke. Kayaknya Pak Iqbal nggak ada di situ. Uang kucang kan. Wes sing kuwi background lagi anak uang asline. Saya dhewe bayangan pek.